duhur ketika di bulan selain Ramadan. Ketika kita melakukan sedekah di bulan Ramadan, pahalanya seperti kita zakat di bulan selain Ramadan. Dan ketika kita mencari ilmu dan lain sebagainya, jadi pahalanya akan berlipat ganda. Wa man ata fihi fardatan, dan barang siapa menjalankan ibadah wajib, kewajibannya, sholat 5 waktu, puasa, mencari ilmu termasuk wajib ini. Gimana itu? Karena kaman ada sab'ina faridatan fi masiwah. Maka seakan-akan orang tersebut menjalankan kewajiban 70 kali di selain bulan Ramadan. Jadi kita melakukan sholat duhur di bulan Ramadan, pahalanya seperti kita menjalankan sholat duhur 70 kali di bulan selain Ramadan. Alhamdulillah, pahalanya sangat banyak sekali. Maka bulan Ramadan itu sangat istimewa. Itu baru satu saja, masih banyak yang lainnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada pertemuan kali ini saya akan sedikit mengulas bagaimana cara kita menjadi kekasih Allah melalui sifat dermawan kita. Jadi hamba yang ingin menjadi kekasih Allah itu jalannya banyak sekali, Pak. Ada yang lewat ahli gerit, ada yang bisa lewat ahli jamaah, ada yang lewat sabarannya, ada yang lewat ahli syukur, ada yang lewat sedekahnya dan sebagainya, banyak sekali. Ada yang lewat alimnya dan masih banyak yang lainnya. Dalam kitab Qawmi Utubiyah karangan Syekh Nawawi Al-Batani diceritakan bahwasanya salah satu cabang iman kepada Allah yaitu al-jud ay as-sakha, yaitu mempunyai sifat yang dermawan. Apa itu dermawan? Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwasanya as-sakha adalah sarful man fi ma yahmaduhu syar'u, yaitu membelanjakan harta kita, menasarafkan harta kita yang mana didasarkan kepada sesuatu yang dipuji oleh syariat, dianjurkan oleh syariat. Seperti kita membantu kerabat kita yang kurang mampu, membantu yatim piatu, membantu tetangga kita, kerabat kita, orang tua kita, dan lain sebagainya. Pokoknya sesuatu yang dianjurkan oleh syariat agama. Kalau menurut Imam Ghazali, dermawan adalah wa'alam anal jud wasatun bainal israf wal iqtar, yaitu tengah-tengah antara pemborosan dengan pelit atau kikir. Jadi tidak boros, tidak kikir, tengah-tengahnya, itu namanya dermawan. Ada suatu kisah dikisahkan oleh Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar terkemuka. Dulu pada suatu waktu ketika beliau berhaji, terus kemudian beliau tawaf. Ketika sampai di sahabat Hijri Ismail, beliau tertidur dan bermimpi bertemu Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang bermimpi ketemu Kanjeng Nabi, ketemu Rasulullah, itu termasuk orang hebat atau bodoh? Hebat kan? Pasti orang hebat. Beliau bermimpi bertemu Rasulullah dan Rasulullah berkata, ya Abdullah, ya Ibnul Mubarak, ketika nanti kamu pulang dari haji, carilah alamat ini, alamat A, B, C, D, dan sebagainya. Carilah Bahraul Majusi, pendeta Majusi. Terus kemudian sampaikan salam saya kepada pendeta Majusi tersebut. Dan juga katakan kepada dia bahwasanya innallaha radin anka, Allah meridhoi kamu pendeta Majusi. Setelah itu kemudian setelah selesai Ibnu Mubarak, setelah selesai berhaji, pulang dan mencari alamat tersebut, ketemu dengan orang
Majusi, apakah kamu pendeta Majusi? Nah, ya saya pendeta Majusi. Terus bertanya, hal laka indallahi khairun, apakah kamu mempunyai amal yang baik di sisi Allah? Pendeta Majusi, ya saya mempunyai. Ketika itu saya mempunyai anak perempuan 4. Saya nikahkan dengan anak saya laki-laki 4. Menurut beliau, menurut dia, itu merupakan amal yang baik. Hada haram. Itu haram, itu tidak boleh anak sendiri kok dinikahkan dengan anak sendiri. Apakah ada yang lain, pendeta? Ya ada. Ketika saya menikahkan itu, saya mengadakan pesta walimah, mengundang para penduduk Majusi untuk datang menyantap hidangan yang ada. Hada haram, itu juga haram. Mengadakan pesta tapi untuk sesuatu yang diharamkan juga ikut haram. Bertanya lagi, apakah ada amal yang lain? Ya ada. Saya itu mempunyai anak perempuan yang cantik jelita. Di daerah tersebut tidak ada yang menandinginya. Kalau zaman sekarang ya seperti artis lah. Dan saya nikahi sendiri, saya kawini sendiri. Hada haram, itu juga haram, tidak boleh. Di samping saya mengawini sendiri, saya juga mengadakan walimah yang mana yang datang itu lebih dari 1000. Mereka menyantap hidangan semua. Itu juga haram. Terus Ibnu Mubarak bertanya lagi, apakah ada amalan yang lain? Ya Bahar Majusi, ada. Oh iya, ketika itu ada seorang muslimah, orang perempuan yang Islam dari agamamu. Dia itu datang ke rumahku ketika saya sedang berkumpul dengan istri saya, dalam arti anak saya yang saya kawini tadi. Terus kemudian dia menghidupkan lampu saya. Terus saya keluar, dia keluar. Terus kemudian datang lagi sampai ketiga kalinya. Pendeta itu bergumam, mungkinkah ini mata-mata orang yang mau mencuri, yang mau merampas rumah saya ini? Apakah dia seorang mata-mata ya? Akhirnya setelah perempuan itu 3 kali terus keluar, diikutilah. Jadi pendeta itu mengikuti perempuan tersebut dari belakang, diikuti sampai rumahnya. Di rumah tersebut ada seorang anak perempuan dan berkata kepada ibunya, ya Umar, ya ibu, apakah kamu membawa sesuatu? Saya sudah tidak tahan, saya sudah tidak sabar menahan lapar ini, ya ibu. Sambil menangis anak-anak tersebut. Akhirnya ibu tersebut menjawab, istahaitu, saya malu kepada Allah. Saya malu meminta selain Allah, apalagi orang tersebut adalah termasuk aduwwullah, termasuk musuh Allah, yaitu pendeta Majusi. Akhirnya pendeta itu terdengar, spontan dia langsung kembali ke rumah, mengambil karung, mengambil makanan-makanan yang ada di rumah, buah-buahan dan lain sebagainya, langsung diantar sendiri ke rumahnya. Terus ketika itu Ibnu Mubarak berkata, hada khairun, ini amalan yang bagus, walakal bisyarah, dan kamu akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kabar gembira. Terus kemudian Ibnu Mubarak bercerita bahwasanya ketika saya haji, saya bermimpi bertemu Rasulullah SAW dan Rasulullah titip salam kepadamu. Di samping itu juga Allah ridho kepadamu. Seketika itu pendeta tersebut fantabahtu. Kemudian setelah itu pendeta tersebut dengan izin Allah mendapatkan hidayah Allah, kemudian bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Setelah bersyahadat kemudian terjatuh dan meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu dimandikan oleh Ibnu Mubarak, dikafani, disolati, dikuburkan oleh Ibnu Mubarak. Dan Ibnu Mubarak berkata kepada para takziah, ya ibadallah, ista'milu as-sakhra ma'a khalqillahi ta'ala fa innahu yanqul 'abda ila darajatil ahibbah. Hei para hamba Allah, para manusia, lakukanlah kedermawanan. Jadilah orang yang dermawan. Karena apa? Karena dermawan itu bisa merubah yang asalnya musuh menjadi seorang kekasih. Pendeta kan asalnya musuh, kemudian karena kedermawannya akhirnya menjadi kekasih Allah, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah diantaranya barokahnya ketika seseorang mempunyai sifat dermawan. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan rezeki yang banyak, sehingga kita bisa menjadi orang yang dermawan, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ibu, ada Ibu. Cukup semua ya. Baik, kalau sudah sampaikan untuk kajian nanti sore, untuk kajian menjelang buka puasa. Insyaallah yang akan memberikan materi kajian kitab kuning nanti Kiai Muhammad Bulan Ghafir Mansur, ya. Ini dari pimpinan pusat Ibnu. Semoga kita diberi kesehatan walafiat dan bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.